فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya, atau lalai tentang sholatnya. Inilah asal muasal dasar dari tema kajian kita malam ini. Kalau kita baca penafsiran para ulama tentang ayat ini, maka kita akan tahu siapa yang dituju dari ayat ini, dan secara bersamaan kita juga tahu siapa yang dituju dari kajian ini. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsiri ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang lalai tentang salatnya. Imam Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan selain beliau dari para ahli tafsir. Dan Abdullah bin Abbas turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat Nabi, dan langsung mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajar langsung tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa pentingnya tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ya'ni al-munafiqin. Orang-orang yang lalai tentang salatnya adalah orang-orang munafik. Siapa mereka? Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Orang-orang yang salat saat di tengah orang banyak, dan orang-orang yang tidak sholat saat sendirian. Kita ambil garis ringkasnya, termasuk orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang terkadang sholat, terkadang tidak sholat. Ini tafsiran pertama, dan untuk merekalah tujuan kajian ini. Yang terkadang sholat, terkadang tidak sholat. Terkadang sholatnya cuma subuh, karena dia bisa berjamaah di masjid di samping rumahnya, dan maghrib serta isya karena sudah pulang dari kantornya. Tapi zuhur dan asar tidak sholat karena sibuk dengan pekerjaan dunianya. Kemudian beliau mengatakan juga, alladzina hum min ahli ssalati wa qad iltazamu biha thumma hum anha sahun imma an fi'liha bil kulliyah. Yang artinya termasuk orang yang lalai salat adalah orang yang meninggalkan salat sama sekali, yang dahulunya ahli salat. Artinya termasuk yang dituju dalam kajian ini orang yang tidak sholat sama sekali, beragama Islam tapi tidak sholat. Ini yang dituju dari kajian dengan tema untukmu yang meninggalkan sholat. Kemudian Abdullah bin Abbas juga mengatakan, wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijaha an waqtiha bil kulliyah. Atau yang ketiga,
orang yang lalai sholat adalah orang yang mengerjakan sholat di luar waktunya. Orang yang mengerjakan sholat di luar waktunya tanpa ada izin atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Benar-benar keluar waktunya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, baru dia sholat. Tidak karena ketiduran atau karena kelupaan, tetapi memang karena melalaikan, meremehkan, malas, sehingga habis waktunya baru dia mengerjakan sholat di luar waktunya. Itulah yang dimaksud dengan fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Dan itulah orang ketiga yang dituju dari tema kajian ini. Untukmu orang-orang yang melalaikan sholat. Kemudian orang yang keempat, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, wa imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Yang keempat, orang yang mengakhirkan sholat dari mengerjakannya di awal waktu. Mereka sengaja mengakhirkan sholat dan akhirnya mengerjakan sholat di akhir waktu dalam kebanyakan sholatnya. Dalam kebanyakan sholatnya dalam hidupnya selalu sholatnya di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubus syams, dia duduk menunggu matahari. Sudah masuk waktu asar, menunggu matahari hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ketika matahari sudah di antara dua tanduk syaitan. Antum silahkan cek di internet bagaimana matahari kalau mau terbenam. Itu seperti di antara dua tanduk syaitan. Matahari yang sudah menguning itu mau terbenam, maka dia menunjukkan waktu mau masuk waktu maghrib. Baru orang ini bangun, mendirikan sholat dengan tergesa-gesa, seperti burung memakan makanannya, mematuk makanannya sangat cepat, dan tidak menyebut nama Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Ini orang yang keempat yang dituju dari atau yang dimaksud dari fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang salat, yang lalai tentang salatnya, dan itulah orang keempat yang dituju dari tema kajian ini. Orang yang kelima disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri bih wa imma 'anil khushu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha fal lafdhu yashmalu kullu hadza kullu. Yang artinya, yang kelima, orang tersebut salatnya tidak memperhatikan rukunnya, syarat-syaratnya, kekhusyuannya sebagaimana yang diinginkan di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Shalli salata muwaddi'."
Salatlah seperti orang yang ingin berpisah. Kalau habis salam mati, salatlah seperti itu. Kalau kata malaikat maut, Din, kamu habis salam, mati. Maka niscaya orang tersebut akan sholat dengan benar-benar khusyuk, penuh tadabbur, rukun dan kewajiban serta syarat-syaratnya dipenuhi sebanyak-banyaknya, sesempurna mungkin. Tidak ada sholat terlalu tergesa-gesa, tidak menyempurnakan tumakninah dalam ruku, tidak menyempurnakan tumakninah di dalam i'tidal, tidak menyempurnakan tumakninah dalam sujud dan duduk di antara dua sujud. Seperti sebagian di tengah kaum muslimin, ada orang sholat tarawih 21 rakaat 5 sampai 6 menit. Maka ini tidak menyempurnakan rukun. Salah satu rukunnya adalah tumakninah. Ini termasuk yang fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai tentang salatnya. Sebelum saya lanjutkan, ada faedah menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Seorang ulama salaf, Atha bin Dinar rahimahullah, pernah berkata, "Walhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun." Segala puji bagi Allah yang berfirman, neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang lalai tentang sholatnya. Segala puji bagi Allah atas firman tersebut. Allah berfirman tentang sholatnya. Allah tidak berfirman fi salatihim sahun, bukan an salatihim, tetapi fi salatihim sahun, yang artinya lalai di dalam sholatnya. Kalau seandainya firmannya lalai di dalam sholatnya, maka niscaya kita semua orang-orang tersebut. Apa maksudnya lalai di dalam sholatnya? Lalai di dalam sholatnya, sholat tetapi hatinya kesana kemari, fikirannya kesana kemari. Dan kita semua yang seperti itu. Allahu Akbar. Kunci ambo di mana? Pura-pura sok wibawa. Tak ada. Kiri nggak ada. Akhirnya dia mikir. Dan dia mencari kunci motor atau mobil di dalam sholatnya. Dan dapat. Sepertinya jatuh tadi di kamar mandi. Habis sholat dia cari dapat. Alhamdulillah Allah tidak berfirman walladzina hum fi salatihim sahun. Kalau Allah berfirman orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, maka ini kita semua. Ibu-ibu yang sholat meracik bumbu makanan saat sholat. Allahu Akbar. Wah, bensinnya kurang, garamnya kurang. Dan benar, setelah selesai sholat dia rasain garam kurang. Itu berarti memasak saat sholat. Maka firman Allah ini adalah karunia bagi kita. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Dan yang lalai tentang sholatnya 5 orang yang saya sebutkan tadi. 5 orang yang kita sebutkan tadi. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Apalagi sebelumnya saya ingin mengatakan tema ini penting. Kenapa? Karena mendirikan sholat adalah rukun Islam yang kedua yang paling penting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi sekitar 20 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermanfaat dan sah
puasa seseorang jika tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Dan ini difatwakan oleh para ulama. Dan ini berdasarkan hadis Rasul. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajul wasyirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan sholat. Kalau orang ini meninggalkan sholat, sudah tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Dan pelaku kesyirikan, kekufuran, tidak sah amal ibadahnya apapun. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka kaum kafirin musyrikin adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Orang kafir tidak sah amal ibadahnya, termasuk puasa. Maka tema ini penting untuk dibahas sebelum menjelang masuk bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini juga penting untuk dibahas. Kenapa? Karena salat adalah syariat yang paling terbaik yang pernah Allah letakkan di atas muka bumi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "As-salatu khairu mawdhu', faman istata'a an yastakthir falyastakthir." Salat adalah syariat paling terbaik yang pernah Allah letakkan di atas muka bumi. Siapa yang sanggup untuk memperbanyak, maka hendaklah dia memperbanyaknya. Kemudian salat ini juga adalah salat yang perkara yang paling penting. Kenapa? Karena salat ini adalah wasiat paling terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa sholat berjamaah di hari Kamis. Pada waktu sholat zuhur beliau tidak keluar lagi. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin beliau meninggal. Atau ya, Senin beliau meninggal. Di hari-hari tersebut dikatakan oleh orang-orang terdekatnya, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Ummu Salamah, orang-orang terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa wasiat paling terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat. Bahkan beliau pada suatu hari, kalau tidak salah hari Ahad, beliau seperti ada kekuatan. Kemudian beliau bangun dan melihat para sahabat sholat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau membuka hordengnya. Kemudian beliau tersenyum melihat para sahabat menjaga sholatnya. Maka sholat adalah wasiat paling terakhir Rasulullah SAW. Wasiat adalah pesan penting orang yang sebelum meninggal agar dikerjakan setelah meninggal. Kita saja kalau diwasiati oleh orang tua kita sebelum meninggal, maka kita akan sangat mengingat sampai akhir hayat kita. Apa wasiat orang tua kita? Ini bukan hanya sekedar orang tua, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih wajib kita cintai dibandingkan orang tua dan seluruh manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ummu Salamah istri Nabi, orang terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Adalah termasuk wasiat paling terakhir, akhiru wasiyah. Wasiat paling terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jagalah salat, jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Kemudian kata Ummu Salamah, hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam
yulajlijuha fi sadrih wa ma yafidhu biha lisanuh. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ucapan tersebut sampai dadanya dan lisannya penuh dengan ucapan tersebut. Bagaimana antum bayangkan orang sakit keras mau meninggal kemudian memberikan wasiat. Maka tema ini sangat penting. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau salah seorang yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Adalah perkataan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Jagalah salat, jagalah salat, dan apa saja yang berkaitan dengan perlakuan kalian kepada budak kalian." Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, salah satu orang terdekat di rumah Rasulullah SAW. Beliau bercerita, "Kana akhir wasiyati Rasulullah SAW hina hadarahul maut." Adalah akhir wasiat terakhir Rasulullah SAW ketika dihadiri kematian. As-salah, as-salah. Jagalah salat, jagalah salat. Kemudian beliau berkata, "Wa ma zala yugharghir biha fi sadrih wa ma yafidhu biha lisanuh." Masih saja ucapan itu ada di tenggorokan beliau dan di dada beliau, lisan beliau penuh dengan ucapan tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tema ini penting. Kenapa? Karena yang melalaikan salat, maka para sahabat bersepakat, la hadza fil Islam liman tarakas salah. Yang artinya Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, tidak ada bagian sedikit pun di dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika antum yang hadir adalah orang-orang yang sekarang mengerjakan salat, mendirikan salat, bersyukurlah, mintalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga sampaikan apa yang antum dapat dari kajian ini kepada orang-orang rumah, kepada karib kerabat, kepada saudara-saudari, kakak adik, yang paman bibi, keponakan, rahim-rahim kita. Sampaikan kepada mereka tentang perihal sholat ini.